Pemirsa Sancaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima, kita masih bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Bima. Tapi sebelum kami lanjut, jangan lupa like and subscribe YouTube channel KPU Kabupaten Bima supaya kita kedepannya masih memiliki follower untuk menambah kegiatan-kegiatan ini supaya kedepannya KPU Kabupaten Bima maupun Bawaslu ini memiliki kegiatan yang kontinu untuk podcast seperti ini. Baik, kami kembali ke Ketua Bawaslu Kabupaten Bima. Ini sudah menarik sekali nih Kekanda. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa kemitraan pada semua pihak itu sesuatu yang mutlak dengan catatan-catatan bahwa kemitraan tersebut dapat mendukung kerja penyelenggara terutama Bawaslu dalam hal penyelenggara Bawaslu ini sebagai badan peradilan pemilu yang pada sisi administratifnya. Nah, sebelum masuk ke kemitraan-kemitraan yang lebih spesifik, tentu Bawaslu punya catatan-catatan terhadap proses pemilu yang ada di Kabupaten Bima ini, bahwa kita tahu sendiri komponen masyarakat ini Pak Ketua, ini kan di Bima ya, tentu masyarakat kritisnya itu cukup tinggi gitu. Nah, kadang-kadang masyarakat ini menyampaikan tuntutan terhadap proses demokrasi ini baik itu dengan cara-cara yang caranya sendiri gitu. Misalnya dengan gaya-gayanya sendiri, misalnya potong jalan atau menghentikan proses pemilu dan sebagainya, misalnya menghambat lebih khususnya itu. Pak Ketua ada saran misalnya seperti itu, misalnya kalau memang ada masalah ya sampaikan ke Bawaslu dong, misalnya seperti itu Pak Ketua. Ya baik, terima kasih. Begini, kalau berbicara tentang kritikan dan masukan pada publik terhadap proses yang kita lakukan, ya memang kita tidak boleh alergi. Betul, betul. Tidak boleh alergi. Itu semua demi kebaikan tentunya. Tentu kritikan itu yang sifatnya membangun demi kebaikan kita untuk melaksanakan tugas. Nah, bicara tentang kemitraan, kritikan, dan seterusnya, itu sudah hal biasa bagi kita. Yang terpenting, kita melaksanakan sebuah proses itu sesuai dengan relnya. Karena kitab suci kita yang paling tinggi dalam melaksanakan tugas itu adalah undang-undang. Nah, yang terpenting kita tidak keluar dari undang-undang. Nah, baik itu pada proses sengketa pemilu maupun pada proses administrasi pemilu, lebih-lebih pada proses pidana pemilu. Tentu di semua itu memiliki tantangan yang berbeda. Bahkan kritikan-kritikan yang pedas terhadap kita ini sudah hal biasa. Sepanjang apa yang kami lakukan itu tidak keluar dari rel. Itu yang lebih penting yang kita lakukan. Sehingga saya pikir dalam sebuah tahapan yang kita lakukan ini, memang kita harus berharap masukan dan kritikan sama semua orang itu, agar kesempurnaan yang kita lakukan itu bisa kita wujudkan. Ini yang lebih penting. Lebih tepatnya mungkin langsung menyampaikan ke Bawaslu misalnya, atau dengan laporan-laporan resmi misalnya Ketua ya. Jangan berkoar-koar di luar tanpa ada diminta bukti, tidak ada, diminta laporan tidak ada gitu. Artinya jadi gini, itu kan harus faktualkan. Iya, jadi gini, biasanya kan apalagi sekarang di zaman yang serba terbuka di media sosial, yang kebiasaan masyarakat hari ini adalah belum apa-apa sudah di media sosial. Sudah diviralkan. Iya, bahkan kami, apa yang disampaikan di media sosial itu menjadi informasi awal bagi kami untuk menelusuri kebenaran yang disampaikan di media sosial itu. Saya pikir juga ada nilai baiknya informasi di media sosial itu sebagai langkah kami untuk melakukan penelusuran. Karena prinsipnya di kami itu dalam proses sebuah penanganan pidananya, pidana pemilu ya,
ada istilah temuan, ada istilah laporan. Ya, Nah, ada itu. dua itu. Dua-dua itu. Nah, kalau ada ketika ada informasi yang ada dalam media sosial, maka kami jadikan informasi awal untuk kami lakukan penelusuran. Sebagai proses temuan dari Bawaslu. Sebagai proses temuan dari Bawaslu. Ada juga kami minta kepada yang menyampaikan kalau akunnya tidak abal-abal untuk menyampaikan laporan. Karena kalaupun kami langsung jadikan temuan di informasi di media sosial, maka kendala-kendala yang kami hadapi adalah menyangkut kesaksian, menyangkut lokasi, dan seterusnya. Itu juga kendala. Sehingga masyarakat juga diminta untuk membantu Bawaslu ini untuk melapor. Ya, segera melapor ke Bawaslu. Jangan hanya di media sosial. Gosip-gosip saja gitu. Itu yang lebih penting. Baik. Itu sangat menarik. Ini kan fenomena ya. Nah, kedepannya Ketua Bawaslu ini tentu tetap ingin bersinergi dengan beberapa pihak, termasuk tadi teman-teman kritikus ya, misalnya yang mengkritik atau masyarakat yang ingin melapor. Nah, bagaimana sekarang kemitraan itu misalnya dengan teman-teman yang ada di penyelenggara itu sendiri, ya di Bawaslu, misalnya ke KPU Kabupaten Bima lah, begitu Pak Tua. Kira-kira sudah kemitraannya nih sejauh mana ini dengan KPU? Jadi gini, kalau bicara kemitraan, KPU dan Bawaslu ini hanya beda kamar. Itu prinsipnya. Betul. Tidak ada istilah tidak bermitra. Karena memang tuntutannya kita ini harus bermitra. Karena itu amanat undang-undang. Bermitra dalam segala hal. Kecuali hal yang sifatnya urusan-urusan dapur KPU. Urusan-urusan dapur Bawaslu. Urusan dapur dalam arti, dalam tanda kutip ya urusan masalah keuangan dan seterusnya. Bukan urusan dapur. Tapi masalah proses-proses hukumnya, masalah proses administrasi masing-masing. Kalau dalam urusan tahapan, wajib ain, karena amanat undang-undang itu yang kami awasi itu bukan saja peserta, bukan saja masyarakat, tetapi salah satunya adalah penyelenggara juga. Nah, dan makanya dari itu adalah mitra itu wajib. Tapi kelihatannya di ini Pak Tua, di sisi penyelenggara pemilu pada sisi level bawahnya, pada tingkat PPK, PPS, Panwas Kecamatan, juga pengawas desa, pengawas kelurahan itu, saya kira ada sedikit friksi di situ. Nah, saya pikir hal itu kan tergantung kita di atas. Kita lah yang bisa memanage mereka di bawah ini, bahwa sesungguhnya Panwas Cam dengan PPK itu adalah satu. Hanya beda kamar, hanya beda fungsi. Fungsinya PPK di sini, kamarnya di sini, fungsinya Panwascam di sini, kamarnya di sini. Ketika kita mengarahkan situ sama dengan kita di KPU dan Bawaslu. Nah itu, karena tanpa ada Bawaslu, KPU tidak bisa melaksanakan proses. Batal prosesnya, karena tidak diawasi. Nah itu prinsipnya. Saya kira itu ya. Terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Bima pada kesempatan ini. Sudah banyak sekali apa yang disampaikan tadi dan dapat memberikan penyegaran informasi bagi kami di KPU Kabupaten Bima, juga para hayalak yang menyaksikan channel YouTube KPU Kabupaten Bima pada kesempatan podcast ini. Sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa like and subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Bima, and jangan lupa ya di-share ya untuk ditonton. Semoga kedepannya podcast seperti ini lebih dikembangkan Pak Ketua, supaya kita ini ya adalah misalnya informasi-informasi baru yang ada di Bawaslu yang juga kami butuh tetapi belum tersampaikan. Sehingga kedepannya ya kami menantang nih Bawaslu nih, kapan kami diundang untuk podcast ya. Jadi gini, prinsip Bawaslu itu sebagaimana motonya itu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Di situ sudah mencakup semua apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Pak Ketua Bawaslu pada kesempatan ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.